2022 saya tuh udah ditinggal sama suami untuk pergi kerja ke luar negeri. Tujuannya sih memang untuk memperjuangkan aku dan anakku. Saat itu anakku berusia 1,5 tahun. Sekarang udah 4,5 tahun, alhamdulillah. Dia tumbuh besar tanpa parenting dari ayahnya, yang mana selama ini dia tumbuh besar bersama saya. Alhamdulillah selama dia di sana, saya sangat menjaga baik marwah suami saya Pak Ustadz sampai detik ini. Begitupun saya jaga dengan baik anak saya. Awalnya berjalan begitu mudah, nggak pernah ada masalah di antara kami. Tapi lambat laun konflik tuh datang ke kami. Sebenarnya banyak faktor, dari berselisih paham dengan suami, dengan mertua. Tapi sayangnya suami saya nggak pernah ada di pihak saya. Suami saya nggak kasar Ustadz, dia juga nggak KDRT sama saya. Cuman selama rumah tangga banyaknya konflik yang datang, saya selalu dapat silent treatment dari dia. Yang mana saat itu saya mikir saya hanya bisa menyampingkan perasaan saya, karena menurut saya rumah tangga kan nggak hanya soal perasaan ya, sangat kompleks banget. Sampai pada akhirnya saya sudah hampir 1 tahun ini lost contact dengan beliau. Alhamdulillah dia masih panjang umur Pak Ustadz. Dia masih kirim WhatsApp ke saya, hanya sekedar kirim bukti transfer. Alhamdulillah dia masih menafkahi kami. Tapi yang maksud saya, kayaknya rumah tangga tuh kan gak cuma soal nafkah ya Pak Ustadz. Saya menguatkan diri selama dia pergi, dan gak pernah ada support dari keluarga. Selama ini saya menyimpan itu sendirian Pak Ustadz. Tapi sampai saat ini nggak ada titik terang Pak Ustadz. Sampai pada akhirnya 12 Ramadan kemarin ibu saya berpulang. Itu titik terberat bagi saya, yang mana selama 3 tahun beliau berjuang melawan sakitnya. Saya nggak bisa ngomong apapun sama ibu. Saya nggak mau membebani ibu dengan masalah saya. Saat ibu berpulang, saya berharap, lagi-lagi saya berharap sama suami saya datang untuk sekedar mensupport. Tapi saya nggak dapet itu Bos. Sampai saya sakit kemarin, masuk rumah sakit, bolak-balik psikiater, psikolog, ke penyakit dalam, nggak ada Ustadz. Yang bikin saya sakit hati saat anak saya bawa keluar, lihat orang lain lagi main sama papahnya tuh, dia suka ngeliatin Pak Ustadz. Terus yang bikin saya sakit hati, dia selalu minta digendong sama ayahnya temennya, yang mana mungkin saat ini dia masih butuh gitu. Saya sudah meminta maaf berulang kali, meminta untuk dia bisa berkomunikasi dengan kami. Saya juga sudah berintrospeksi diri tentunya, tapi tidak ada hasilnya Ustadz, ikhtiar saya. Jadi Ustadz, dengan banyaknya luka yang menurut saya alami saat ini, apakah saya masih pantas untuk memperjuangkan rumah tangga dengan alasan demi anak dan keutuhan rumah tangga saya kembali? Dengan segala kerendahan hati saya sebagai seorang istri yang insya Allah sampai detik ini saya masih menjaga marwah suami saya, diri saya dan anak saya. Jika memang menurutnya saya sangat-sangat bersalah dan berdosa sebagai seorang istri selama ini, saya memohon ampun, saya meminta maaf. Saya hanya ingin dia bisa membuka komunikasi, paling tidak untuk anaknya, karena sekarang dia udah banyak pertanyaan Ustadz, dan saya udah kehabisan alasan buat dia. Kok papi nggak telepon, kok papi nggak ucapin birthday sama kakak, kok papi nggak kasih hadiah buat kakak, dan masih banyak lagi gitu. Jadi aku mohon, mungkin terlepas dari
keharmonisan keluarga kami, baik saya dengan mertua. Saya hanya ingin anak saya tidak mendapatkan hal yang buruk. Ada 3 hal yang harus kita coba pelajari ya tentang rumah tangga. 1, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu ibadah, berarti setiap perjuangannya ada pahala atau tidak? Pahalanya kecil apa besar? Kalau pahalanya besar, godaannya dikit apa banyak? Maka izin ya, perjuangkan rumah tangga sampai di titik mana kita bisa bertahan dengan segala kebaikan. Berpisah, bercerai harus jadi opsi yang terakhir, sangat terakhir, setelah semua tidak bisa diperbaiki lagi. Bercerai itu boleh walaupun dibenci oleh Allah. Dan ingat, ketika kita memilih untuk bersama, berjuang, mempertahankan rumah tangga, bukan karena semata-mata aku mencintaimu, kamu mencintaiku, tapi betul tadi bahwa ada seseorang yang Allah titipkan kepada kita. Siapa? Anak. Walaupun Ahilman tidak membenarkan juga seseorang bertahan karena anak, bukan itu. Bertahannya bukan karena anak, tapi bertahannya memang kita sepakat untuk memperbaiki hubungan di antara kita. Kekurangan ada, kehilapan ada, kesalahan pasti ada, tapi fokusnya perbaikan. Aku tidak menikahimu karena masa lalumu, tapi aku menikahimu karena masa depan bersamamu. Engkau mau menjadi pribadi yang makin baik ke depan. Ingat, kenapa istri harus bahagia? Karena anak tidak akan mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Maka ibu, istri harus bahagia. Suami juga sama, harus mulia. Karena suami tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan jadi seorang ayah kalau istrinya tidak pandai memuliakan suaminya. Kalau niatnya ibadah, kita akan menemukan jawaban. Semua perjuangan rumah tangga kita pasti ada pahalanya. Teteh lagi diuji rumah tangga. Suami masih sayang rasanya sama teteh. Beliau masih ngasih nafkah. Tapi mungkin yang Aa pahami, ada luka yang tidak bisa diceritakan oleh beliau. Ada perasaan mungkin yang tidak bisa diungkapkan. Ada kekosongan di hati. Apalagi mohon maaf, jaraknya berjauhan. Yang dekat aja. Apalagi yang jauh ya. Yang dekat aja teh, masih suka ada masalah. Kadang sering salah paham. Mungkin juga yang jauh begitu. Jadi kalau AA boleh memberi nasihat, semoga ada rezekinya, semoga ada izinnya. Kalau suami bekerja di luar negeri, mungkin cari tahu di mana lokasinya. Kalau ada kesempatan, ajak anak temui ke sana. Kalau ternyata suami nggak boleh, ya berarti memang mungkin dia tidak ingin rumah tangga ini berjalan dengan segala kebaikan ke depan. Istri harus tahu suami ada di mana. Gak bisa pokoknya di luar negeri aja. Harus tahu. Betul, yang jadi berat itu adalah anak. Ini pesan buat semua ya. Kita mungkin punya masalah dengan pasangan, dan mungkin harus berakhir rumah tanggamu. Mungkin setelah gak bisa diperbaiki, setelah gak bisa berubah, mungkin berpisah. Oke, tapi catat ya, jangan sampai perpisahanmu yang jadi korban adalah anakmu. Mantan istri mungkin ada, mantan suami mungkin ada, tapi mantan anak tak akan pernah ada. Mantan ayah tak akan pernah ada. Dia melekat. Kenapa? Karena ada darah yang mengalir dalam tubuhnya. Maka teteh berjuang bukan semata-mata tentang pernikahan ini, tapi tentang tumbuh kembang anak yang juga harus bahagia. Maka ini pesannya, kalau bunda, kalau ayah sedang bertengkar dengan pasangan, jangan menunjukkan pertengkaranmu di depan anakmu, karena itu akan jadi sesuatu yang terus direkam oleh bayangan anakmu. Apapun yang terjadi, belajar menyembunyikan luka, belajar merahasiakan sakit, belajar menyelami, mendalami setiap luka hati yang pernah dirasakan. Mungkin tidak sembuh sempurna, tapi setidaknya kita bisa lebih kuat
menjalani hari ke depan. Hati-hati ya. KDRT itu bukan hanya tentang kekerasan fisik. KDRT itu bukan hanya tentang kekerasan verbal. Tapi sekarang ada istilahnya silent treatment. Didiemin sama pasangan juga. Menurut Ahilman itu KDRT. Sakit gak didiemin gitu? Dibuat gak jelas. Ini dibawa kemana? Rumah tangga itu tangga berharga untuk mendapatkan surga. Bukan tentang aku mencintaimu, kamu mencintaiku, bukan itu. Tapi rumah tangga jadi jalan yang ketika bersamanya menjadikan kita mendekat kepada Allah dalam setiap kebaikannya. Maka ayo berbenah, berubah. Hidup harus melangkah. Tata bismillah. Kalaupun nanti harus patah dan semua selesai, yang hancur rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu. Teteh masih punya anak, tatap dia, peluk dia, cium dia. Kalau sedang ngerasa lemah dalam hidup, lihat dia saat tidur, peluk badannya. Percayalah, itu kekuatan yang akan menguatkan kita untuk lebih tumbuh baik ke depan.